Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 dengan materi kekuasaan Jerman di Afrika dengan anggota Muhammad Rafif dan Gevira Aura Salsadina. Baik, kami akan menjelaskan tentang kekuasaan Jerman di Afrika. Baik, Namibia merupakan negara mandat dari Afrika Selatan setelah Perang Dunia Pertama. Sebelumnya Namibia merupakan negara jajahan Jerman. Menurut Suratman, kekuasaan Jerman di Afrika Barat Daya hanya berlangsung kira-kira seperempat abad dari tahun 1884 sampai 1919. Daerah ini kaya akan bahan-bahan pertambangan, tembaga, timah, seng, besi, perak, cadmium, germanium, dan vanadium. Perikanan di sekitar Walvis Bay juga merupakan sumber keuangan besar. Hal itulah yang membuat Jerman berkuasa di Afrika Barat Daya atau sekarang Namibia. Selanjutnya, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB menunjukkan Afrika Selatan sebagai mandataris untuk Afrika Barat Daya. Sebagai mandataris, Afrika Selatan diberi hak penuh untuk mengatur daerah mandat tersebut. Menurut World Bank, yang dikutip oleh Suratman, dalam hal ini ditentukan bahwa yang pertama, mandataris harus bertanggung jawab mengatur daerah mandat, kebebasan menganut keyakinan dan agama terjamin, hanya memerintah untuk mempertahankan kehendak umum dan moral, melarang perdagangan budak, senjata dan minuman keras, tidak diperkenankan mendirikan benteng-benteng atau basis-basis militer dan angkatan laut kecuali untuk tujuan penjagaan atau pertahanan daerah mandat. Yang kedua, mandataris harus menjamin memberikan kesempatan yang sama dalam perdagangan bagi semua bangsa anggota lembaga-lembaga bangsa. Penduduk Namibia telah bangkit menentang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Afrika Selatan. Maka dari itu, sekitar tahun 1960 didirikan sebuah organisasi yaitu SWAPO atau South West Africa People Organization. Merupakan organisasi nasionalis yang dibentuk sebagai wadah kerjasama bangsa Namibia pada tahun 1960 oleh kaum nasionalis Namibia. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk mengajukan segera kemerdekaan Namibia di Afrika Selatan. Sam Nanjumo merupakan ketua dari organisasi ini. SWAPO merupakan kumpulan militan yang menantang tindakan Afrika Selatan dan gerakan untuk mendapat kemerdekaan. Organisasi ini sangat mendukung rencana agar Namibia merdeka dari pemerintahan Afrika Selatan. Keberadaan SWAPO cukup diterima di kalangan rakyat Namibia dikarenakan dengan adanya rakyat yang bergabung pada organisasi ini. SWAPO juga turut mempengaruhi kesatuan-kesatuan pekerja Namibia untuk bersama-sama menentang rezim Afrika Selatan. Adapun beberapa sub-organisasi SWAPO di dalamnya dengan mengemban tugas masing-masing seperti halnya People Liberation Army of Namibia atau PLAN sejak tahun 1966 telah menentang tentang Afrika Selatan dan yang menjadi komandan tentara ini adalah Sam Nujoma. SWAPO Women Council atau SWC bertugas untuk mobilisasi perempuan Namibia. SWAPO Youth League atau SYL, tugas utama dari Liga Pemuda adalah untuk memobilisasi orang-orang muda Namibia. SWAPO Pioneer Movement atau SPM merupakan bagian suborganisasi dari SYL, dan SWAPO Elders Council atau SEC itu merupakan forum atau kelompok bagi para sesepuh dan mereka memastikan kalau properti SWAPO benar digunakan, dijaga, dan dilindungi. Perjuangan rakyat Namibia mendapat dukungan dari keputusan Mahkamah Internasional pada 1971 dan resolusi Dewan Keamanan pada tahun 1973, sehingga menjadi kuat eksistensinya. Hal itu tampaknya tidak dapat dipisahkan dari konflik antara PBB dengan Afrika Selatan atas wilayah Namibia. Pada tahun 1978, PBB mengakui SWAPO sebagai satu-satunya wakil rakyat dari Namibia. Selain itu juga SWAPO mendapat dukungan dari Presiden Angola yang mengizinkan menggunakan pangkalan-pangkalan di wilayahnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.